Waktu tilawahnya 10 menit udah selesai ya teteh-teteh. Nanti bisa dilanjutkan kembali tilawahnya. Allahummarhamna bil Qur'an, semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran yang telah kita baca dan setiap huruf yang kita baca menjadi kebaikan gitu untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya kita ke agenda selanjutnya yaitu terkait yaitu sharing session dengan tema yang sudah ada di poster yang tercantum yaitu bersama merawat ritme tilawah di bulan mulia. Nah, kenapa sih di pagi berkah subuh berkah ini kami mengambil tema ini ya karena bulan Ramadan itu kan identik ya dengan Al-Qur'an. Bahkan dikatakan bahwa bulan Ramadan sendiri itu merayakan turunnya Al-Quran. Jadi bulan Ramadan dan puasa itu merayakan turunnya Al-Quran itu gitu. Karena begitu mulianya Al-Quran ini gitu. Jadi semoga di subuh berkah ini, apalagi sekarang masih hari awal-awal Ramadan, semoga ini sharingnya bisa menambah amunisi kita gitu untuk senantiasa semangat tilawahnya di bulan Ramadan ini gitu. Karena kan kalau misalnya kita lihat orang-orang terdahulu itu bahkan sampai menutup majelis ilmunya ya untuk fokus kepada Al-Quran gitu. Jadi semoga sharing pagi ini bisa menambah semangat kita untuk dekat dengan Al-Quran gitu. Nah, insya Allah untuk sharing kali ini akan ditemani oleh Teh Alfiah Nur Fitriani yang udah bersama dengan kita nih di tengah-tengah kita, Masya Allah. Sebelum mulai, aku pengen sapa-sapa dulu deh sama Teh Alfi. Assalamualaikum Teh Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi. Masya Allah, gimana kabarnya Teh? Udah lama gak ketemu. Lama banget Dewi. Ya, Alhamdulillah sehat. Dewi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Teh. Ini lagi di mana Teh Alfi? Di rumah Wi. Di depan di Di itu di Madiun atau di mana Teh? masih di Kalimantan. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Eee, Jazakallahu khair ya Teh udah bersedia untuk sharing pagi ini, walaupun aku dadakan-dadakan tiba-tiba minta, "Teh Elvi sharing dong," gitu untuk, subuh berkah ini ya. Semoga nanti teman-teman bisa apa ya, jadi dapat inspirasi gitu untuk, semangat tilawah di bulan Ramadan ini gitu. Mungkin biar, waktunya bisa maksimal untuk sharing, waktunya aku serahkan ke Teh Alfi untuk sharing session pagi hari ini. Mangga Teh Alfi. Iya siap Dewi. Jazakillah khair atas kesempatannya dan eh, di pagi ini gitu ya kegiatan kita bersama. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Teteh-teteh semuanya, Allah berikan satu nikmatan pada pagi hari ini ya, di antara banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita dapat berkumpul bersama di sini yang sudah lama banget ya Wi ya, kita nggak ketemu gini ya. Kalau dulu sih di Masjid Salman ya mungkin ya, di Kortim, kalau nggak gitu di Sekre, atau kalau nggak gitu di kampus gitu ya. Dan sekarang Masya Allah dengan adanya sesi daring ini ya kita bisa bertemu di berbagai belahan dunia gitu ya, Insya Allah. Semoga majelis pada pagi hari ini merupakan majelis yang Allah ridhoi dan juga dinaungi oleh malaikat-malaikat yang juga ikut duduk bersama kita di sini. Ya, langsung saja begitu ya. Sebenarnya ini sharing aja ya teteh-teteh karena di sini sudah banyak teteh-teteh yang mumpuni gitu ya, yang ilmunya jauh lebih banyak dari saya. Yang masya Allah gitu ya turut hadir di sini juga ya dari teman-teman di sini pada pagi hari ini. Ya kita langsung aja bahwa tadi sudah disebutkan oleh Teh Tiwi ya bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran gitu ya, bahwa ketika identitas Ramadan itu adalah Al-Quran. Ya kita berangkat dari Quran
Surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya adalah bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran gitu ya, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasannya mengenai petunjuk itu berbeda antara yang benar dan yang batil. Ya, kita berangkat dari ayat ini. Lalu sebenarnya kenapa gitu ya Al-Quran itu diturunkan ketika Ramadan, dan ketika Ramadan itu kenapa kita harus berpuasa. Nah, kita lanjut ke potongan ayat berikutnya ya, potongan dari masih ayat ini tapi bagian berikutnya, yaitu faman syahida minkumus syahra falyasum. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Nah, jadi sebenarnya bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran gitu ya, bulan Al-Quran. Lalu kenapa kita harus puasa? Nah, dengan adanya puasa ini, puasa itu merupakan selebrasi ya, selebrasi atau implikasi dari adanya turunnya Al-Quran ini di muka bumi ini gitu ya, oleh Allah turunkan kepada umat Islam gitu ya. Nah, kenapa sih harus puasa gitu ya? Karena memang ini spesial gitu ya untuk menyambut turunnya Al-Quran ini. Sebegitu agungnya Al-Quran ya, sehingga kita harus selebrasi istilahnya ya. Kita harus selebrasi, kita harus berpuasa dalam menyambutnya gitu ya. Pun juga kita pernah membaca juga ya ketika Rasulullah juga berpuasa Senin dan Kamis itu kan juga karena amalnya sedang diangkat ya dan juga diperiksa oleh Allah, maka Rasulullah itu berpuasa Senin dan Kamis karena Rasulullah ingin ketika amalnya diketahui oleh Allah, Rasulullah sedang berpuasa. Begitu pula dengan turunnya Al-Quran ini gitu ya, ketika Al-Quran Allah turunkan di bumi ini, Allah ingin kita itu berpuasa dengan dalam keadaan berpuasa begitu. Jadi kaitannya erat sekali ya antara Al-Quran dan puasa itu gitu. Dua clue ini gitu ya, dua clue ini antara Al-Quran dan juga puasa. Lalu kita berlanjut ke Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang sangat sering kita baca ya ketika kita menyambut datangnya bulan Ramadan, yaitu wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, tadi clue-nya dua ya, antara Al-Quran, puasa, dan sekarang kita masuk ke clue yang ketiga yaitu bertakwa. Kata Syekh Said Kutub ya di dalam tafsir fi Zilalil Quran, beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya akan memberikan keseluruhan perbendaharaannya itu kepada orang-orang yang tidak ragu. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itu kan sudah pasti benar ya Teh ya. Jadi satu buku yang sangat lengkap dibandingkan buku apapun ya, itu ada di Al-Quran. Dan ketika orang itu tidak ragu terhadap Al-Quran itu, maka Allah akan memberikan seluruh apa yang ada di Al-Quran itu kepada orang tersebut yang meyakininya dengan seyakin-yakinnya gitu ya, sebenar-benarnya gitu. Nah, tidak ragu itu berarti kita harus yakin dulu gitu ya, apa yang disampaikan Allah di Al-Quran ini tuh sangat betul gitu ya. Karena kadang ya bagi kita pribadi ketika kita mentadaburi Al-Quran, kita berpikiran, kenapa kok kayak gini ya gitu. Masa sih gitu ya. Padahal itu ilmu Allah gitu ya. Itu ilmu Allah yang sangat luas. Nah, yakin dulu gitu ya. Kata Allah yang penting yakin dulu. Bab nanti masalah kita sanggup atau tidak sanggup itu urusan proses gitu ya Teh. Jadi ini juga saya masih belajar gitu ya. Apalagi dengan pasti perempuan itu kan berbagai apa namanya kegiatan gitu ya, dan juga ditambah ada ketika kita haid, terus ditambah ketika kita misalnya nifas dan lain sebagainya gitu. Nah, in case ada 5 tingkatan gitu ya dalam berinteraksi dengan Al-Quran gitu ya. Pertama adalah tilawah gitu. Jadi tilawah itu sebenarnya tingkatan terendah ya gitu ya untuk berinteraksi terhadap Al-Quran gitu. Dan juga selanjutnya yaitu ada mentadaburi, menghafal gitu ya. Terus setelah itu juga mengamalkan dan juga mengajarkan gitu. Jadi ketika bulan mulia ini, bulan Ramadan datang, tilawah itu usahakan banget gitu ya, satu hari jangan sampai terlewat gitu ya. Atau kalau ada kesempatan luang, yang lain minggir dulu deh gitu, aku mau tilawah dulu gitu. Atau aku mau baca-baca tadabbur dulu atau yang lainnya gitu ya. Ya itulah banyak jalan ya untuk kita terus-menerus mendekat kepada Al-Quran. Nah, tadi di surat Al-Baqarah ayat 185 kan disebutkan ya bahwa Quran ini kan ada dua ya, yaitu hudal linnas dan juga furqon gitu ya, petunjuk dan juga pembeda. Petunjuk untuk siapa gitu ya, petunjuk itu kan
tidak untuk semua orang ya, artinya tidak kenapa umat Islam udah baca Al-Quran tapi kok imannya nggak setara gitu ya. Kenapa kok masih ada orang yang musyrik gitu ya, ataupun yang lainnya gitu. Ya karena petunjuk ini kan tidak Allah turunkan kepada semua orang gitu ya. Ibarat petunjuk atau hidayah ini kan seperti air hujan ya. Air hujan kan ketika turun di muka bumi ini kan tidak turun di semua belahan bumi ya gitu. Bisa jadi di tempat saya hujan, di tempat Teh Tiwi nggak hujan gitu ya, ataupun sebaliknya gitu ya. Karena Allah pilihkan itu ya untuk orang-orang yang terpilih untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Quran itu gitu ya. Nah, makanya kenapa tadi kita harus membaca Al-Quran di bulan Ramadan gitu ya. Kenapa kita harus berpuasa ya? Kita untuk mencapai tadi ya takwa, untuk mencapai derajat takwa tadi. Ketika kita sudah yakin dengan isi Al-Quran itu, maka ya disitulah hati kita terbuka, ya hati kita berlapang dada, otak kita sudah mampu menerima, maka Allah di situ masukkan petunjuk-petunjuknya gitu ya, dan semoga juga kita selalu istiqomah gitu ya, karena memang membaca Al-Quran itu tidak hanya sekali ya, ya karena seumur hidup lah gitu ya, seumur hidup kita itu adalah pegangan kita yang juga nanti akan menjadi peneman kita di alam kubur ya, Al-Quran ini. Lalu selanjutnya tadi terkait dengan pembeda ya, furqan ya, antara yang hak dan yang batil. Nah, furqan atau pembeda ini gitu ya, pasti kita kan kadang ada di era keabu-abuan ya. Jadi kadang ini gimana ya gitu penyelesaiannya gitu. Misalnya seperti kemarin misalnya 1 Ramadan terdapat berbeda gitu ya. Itu tidak perlu dipermasalahkan gitu ya, karena ya memang semuanya punya dasar masing-masing. Atau ketika misalnya ketika haid gitu ya, ketika haid misalnya udah haid nih selama 7 hari, terus 1 hari tuh nggak keluar gitu ya, terus misalnya besoknya keluar lagi, itu masih haid apa enggak ya gitu. Itu kan udah diatur juga dalam Al-Quran ya, dan turunan-turunannya gitu. Nah makanya itulah tadi kenapa kita mencoba. Iya, oh iya nanti ya. Ya, ntar ada iklan. Ya, jadi apa namanya? Tadi gitu ya, dengan mencapai takwa dalam diri kita, kita usahakan terus untuk bisa kita pupuk, yang itu merupakan siklus ya. Karena tadi dari awal dari Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Al-Quran turun di bulan Ramadan gitu ya. Dan juga kita diwajibkan untuk berpuasa karena sebagai sarana selebrasinya. Dan juga kenapa harus berpuasa? Karena kita ingin meraih predikat sebagai hamba yang bertakwa. Kenapa harus bertakwa gitu ya? Ya karena kita agar mendapatkan tadi ya dua tadi ya, petunjuk dari Allah dan juga mendapatkan pembeda antara yang hak atau yang benar dan juga yang batil gitu ya. Nah, itulah apa namanya? Indahnya Ramadan ini ya, tata-tata ya. Kalau misalnya boleh ya 12 bulan itu pengen Ramadan semuanya gitu ya. Masya Allah. Jadi nikmat banget gitu di bulan Ramadan ini. Nah, yang kedua yaitu tentang meneladani Rasulullah, para sahabat dan juga tabiin ya dalam menghidupkan Al-Quran di bulan Ramadan. Barangkali di sini Tata sudah uh, menyelami ilmu terkait ini gitu ya. Yang kita tahu juga Rasulullah dan juga para sahabat itu kan di bulan Ramadan nggak diam ya, nggak cuma di masjid, nggak cuma tidur kan enggak ya gitu. Bahkan Ramadannya beliau-beliau ini gitu ya, Rasulullah dan juga para sahabat dan juga para tabiin ini kan sangat produktif ya. Ada juga dulu ya gitu ya, ketika Rasulullah kan juga perang Badar, perang yang sangat heroik ya, Fathul Makkah, lalu juga ada perang Tabuk yang juga tidak kalah apa namanya banyak konflik-konflik ya, bukan konflik ya apa ya, ya banyak kisah-kisah lah di dalamnya gitu ya, di dalam perang Tabuk gitu ya, yang Rasulullah juga sangat sangat complicated ya gitu ya. Ketika ada waktu itu ada kaum munafik yang tidak ikut berangkat perang Tabuk dan lain sebagainya. Dan itu terjadi di bulan Ramadan ya. Ya apa namanya? Disitulah Rasulullah itu menjadi teladan kita ya. Jadi carilah teladan ketika kita akan melakukan suatu kegiatan gitu ya untuk mencapai target terbaik. Jadi Rasulullah adalah teladan terbaik untuk kita mencapai target terbaik dengan cara-cara yang baik gitu ya. Nah, Rasulullah dan juga para sahabat itu kan menghatamkan 4 sampai 7 kali ya. 4 sampai 7 kali hatam Al-Qur'an dalam bulan Ramadan.
Masya Allah ya. Terus iya, iya. Terus apa namanya? Imam Syafi'i juga gitu ya. Imam Syafi'i juga hatam 60 kali ya dalam satu bulan ya. Artinya sehari itu 2 kali loh teman-teman. Teteh-teteh ya gitu ya. Merinding nggak sih kayak ya Allah kok bisa ya gitu dengan luar biasanya aktivitas dan juga perjuangan beliau di bulan Ramadan kok bisa dengan segitu gitu. Sementara ya ini reminder bagi saya pribadi gitu ya. Sementara saya pribadi juga masih tertatih-tatih gitu ya untuk uh, tilawah ini gitu ya. Kadang aduh pengen pengen tilawah tapi ada aja gitu ya distraksinya gitu ya. Masya Allah di situlah mujahadah kita ya gitu perjuangan kita sebagai seorang perempuan ya. Nah gitu jadi istilahnya Ramadan produktif bagi Rasulullah sahabat dan para tabi'in itu selalu hidup dalam bulan Ramadan dan itu pun juga tidak terkecuali dengan interaksinya dengan Al-Quran gitu ya. Ya gitu ya. Terus selanjutnya yaitu eh, apa ya? Selanjutnya apa sih Uni? Astagfirullah. Nah, eh, oh ini ya, ya. Jadi ini ya, eh, kemarin itu saya teringat gitu ya. Jadi ini adalah grup ya, satu grup yang isinya itu one day 30 juz ya. Ini tidak disengaja. Jadi memang jadi pada singkat cerita ini adalah suatu grup Odoj yang di hari biasa itu one day one juz ya. Tapi memang diazamkan waktu itu ketika Ramadan, ayo kita one day three juz gitu ya. Tiga gitu ya. Itu pun juga awal-awalnya aduh berat banget gitu ya sehari 3 juz tuh gimana ceritanya ya gitu. Sejus aja tuh udah apa namanya? Bentar ya ada distraksi sebentar. Ya, betul tete-tete udah pada bangun jadi agak agak ada ini. Tapi insya Allah udah. Ya alhamdulillah ya. Tadi dari mana? Ya ini ya. Jadi awalnya kita di grup ini itu one day three juz gitu ya. Tiba-tiba pas satu Ramadan tuh ada gebrakan dari satu orang, tiba-tiba dia tuh laporan, satu hari 30 juz gitu ya. Itu kan bisa dilihat ya. Jadi ketika Ramadan 2020 ya. Kira-kira waktu itu sedang apa ya Ramadan 2020 ya? Teteh. COVID. Oh iya pas COVID ya. Ya betul Masya Allah. Ya Teh Junita ya. Pas COVID ya. Jadi eh, hikmah dari COVID itu ya kita kan kemarin apa tuh lockdown lah, WFH lah. eh, di rumah lah istilahnya ya gitu. Jadi ya di rumah sambil WFH untuk tilawah itu kan Allah sangat mudahkan ya gitu. Nah waktu itu terus ada satu orang yang satu hari 30 juz gitu di Ramadan pertama gitu ya. Kita langsung tertampar bolak-balik gitu. Wah kok bisa gitu. Terus ya Masya Allah tiba-tiba nanti berundulan lagi dan sampai di hari ke-30 tuh ada 10 orang yang satu hari itu 30 juz gitu ya. Masya Allah. Yang mana ya itu hikmah, salah satunya hikmah dari COVID ya. Yang kedua ya memang diniatkan ya atau diazamkan gitu ya. Kalau di sini tuh kemarin sempat ada teman-teman yang mencapai itu ya, mencapai 30 juz ini itu beliau menyampaikan apa sih tipsnya gitu ya. Gimana sih caranya kok
kita sama-sama 24 jam tapi bisa mencapai satu hari itu 30 juz gitu. Gimana caranya gitu dengan ya tetap bekerja, ya tetap sekolah gitu ya, kuliah dan juga aktivitas lainnya gitu. Nah, yang pertama sih kata beliau ya diniatkan atau diazamkan gitu ya dalam hati dan itu nggak bisa dadakan gitu. Misalnya, hari ini aku mau one day 30 juz deh gitu di jam segini gitu ya. Padahal tadi malam dan kan maghrib Ramadan kan dimulai dari maghrib sebelumnya ya. Kita artinya 3 Ramadan kan sudah dimulai dari kemarin ya, dari maghrib kemarin ya sampai nanti maghrib hari ini gitu. Padahal kemarin sudah bisa berapa berjus-jus itu ya kalau misalnya kita manfaatkan tuh. Habis tarawih, habis buka misalnya sejus tuh. Habis tarawih nanti bisa berjus-jus sampai jam 12 misal. Habis istirahat sampai sahur, sekarang bisa lagi gitu ya. Nah, jadi niat ini nggak bisa dadakan karena butuh pengondisian ya, ya hati, ya badan, ya otak. Artinya kalau di bayi itu sounding lah gitu ya. Jadi kita sounding ke dalam diri kita bahwa hari ini kita yuk 30 juz yuk gitu. Atau nanti misalnya tata di sini punya jadwal nih, misalnya nanti 10 Ramadan kayaknya aku cukup luang deh gitu. Kayaknya insya Allah bismillah deh gitu. Nanti sehari pengen deh 30 juz gitu kan. Itu jadi kita udah sounding ke diri kita gitu, ke tubuh kita gitu biar insya Allah Allah siapkan juga gitu ya stamina dan juga yang lainnya. Lalu yang kedua tuh waktu itu tipsnya jauhkan HP katanya gitu ya. HP itu kan memang sangat mengganggu ya. Ya memang nggak sangat mengganggu juga sih ya. Artinya kita proporsional ya dalam menggunakannya ya. HP juga banyak kegunaannya gitu. Lalu tapi dalam case ini kita perlu menjauhkan HP gitu ya. Kalau perlu matikan. Jadi kalau perlu matikan ya karena setan itu memang setan dibelenggu dalam bulan Ramadan ya, tapi tetap aja gitu yang dibelenggu kan setannya ya, kalau godaannya tetap jalan gitu ya, menggoda kita gitu ya. Jadi menjauhkan HP itu menjadi salah satu pilihan untuk kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Lalu yang ketiga adalah kondisikan lingkungan. Barangkali di sini dari teteh-teteh masih ada yang kuliah gitu ya, ya dikondisikan bagaimana pengerjaan tugasnya gitu. Ada yang bekerja, ya cari-cari waktu gitu ya, ketika istirahat ataupun ketika jam-jam luang ketika dibolehkan gitu ya dan lain sebagainya. Ada yang working mom gitu ya, luar biasa ini Masya Allah double combo ya gitu. Jadi ya dicari-cari gitu ya di sela-sela bukan di sela-sela ya karena Al-Quran ini kan sebenarnya harusnya diutamakan ya. Artinya kita perjuangkan lah gitu ya, kita perjuangkan untuk bisa lebih dekat dengan Al-Quran ini. Ibu rumah tangga juga gitu ya. Kadang ada aktivitas-aktivitas yang melenakan gitu ya. Kayaknya luang deh gitu, tapi nanti ada aja gitu ya yang dikerjakan dan lain sebagainya. Terus yang keempat adalah kurangi tidur ya. Jadi ketika kita sudah mengazamkan untuk bisa menargetkan ya dengan Al-Quran yang kita targetkan misalnya 3 juz atau 10 juz atau 12 dan lain sebagainya gitu ya. Yaitu kuncinya adalah kurangi tidur ya karena ritme kita ya siang itu kan pasti beraktivitas ya gitu. Jadi memang ya waktu tidur malam kita yang terpotong gitu ya. Dan itu it's okay ya kalau di bulan Ramadan nggak masalah gitu ya. Insya Allah Allah akan hitung ya berlipat-lipat dengan pahalanya. Ada juga teman itu yang cari apa yang doping juga kopi gitu. Jadi apa namanya kopi yang kalau lampunya aman ya kalau enggak sih ya kayaknya jangan gitu ya. Bisa jadi cari cemilan yang lain dan lain sebagainya untuk bisa malam itu bertahan melek lebih lama gitu. Yang kelima adalah cari teman. Ya, cari teman itu sangat penting ya. Kalau dari pengalaman saya pribadi, dulu awalnya saya tuh nggak mau ya gabung di grup-grup kayak gini tuh gitu nggak mesti tilawah dilihat orang kayak nggak enak gitu ya. Padahal itu kan tipu daya setan ya, kayak tapi di luar itu saya juga nggak tilawah-tilawah gitu ya untuk menyempatkan tilawah itu susah banget gitu. Tapi ketika ada grup itu kayak ada yang laporan gitu kan kita termotivasi, dia udah gitu. Aku belum nih gitu dan lain sebagainya. Jadi emang the power of friends itu nyata adanya gitu ya. Termasuk di sini di Kamila, di Saliha itu kan luar biasa ya gitu. Kayak ya ketemu teman-teman di sini gitu. Bahkan ketika ruh-ruh itu kan saling mengenal di dunia gitu ya. Insya Allah semoga kita juga saling mengenal nanti di akhirat ya dan dapat saling menarik
mencari, menarik, dan juga membela bahkan ya gitu ya, Masya Allah ya. Ketika nanti di akhirat ketika Allah tanya-tanya dan Rasulullah juga mempertanyakan gitu ya. Nah itu dia ya. Ini sekilas tentang habits ya, habits di Ramadan untuk menghidupkan Al-Quran. Dan yang terakhir terkait dengan istiqomah ya, dengan Al-Quran di tengah multi peran ya. Nah pastinya kalau perempuan itu kan nggak mungkin ya, nggak multi peran tuh kayaknya apa ya, agak mustahil gitu ya. Pasti even anak kecil pun dia juga multi peran ya. Ya sebagai anak, ya sebagai siswa, ya sebagai siswa SD misalnya, siswa TPA, siswa les dan lain sebagainya gitu ya. Dia kan multi peran juga ya, meskipun masih kecil pun ya gitu. Jadi even bayi pun juga dia udah dituntut ini itu ya gitu ya. Baru lahir pun dia udah dituntut harus bisa uh, minum ASI gitu ya. Udah harus dituntut nanti bisa tengkurap harus itu. Jadi banyak tuntutan ya dari lahir itu. Jadi kita udah biasa dengan multi peran ini. Nah, yang pertama sebenarnya ini saya dapat dari Ustazah siapa? Ruli ya, Ustazah. Barangkali teman-teman di Bandung familiar dengan beliau ya, Ustazah Ruli Kurnia Dwi Cahyani. Waktu itu beliau menyatakan bahwa berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah pekerjaan hati ya. Jadi bukan hanya pekerjaan fisik, buka mushaf, tilawah, memulai dengan ta'awudz dan lain sebagainya ya. Tapi itu adalah pekerjaan hati. Yang mana ya kalau hatinya sedang tidak oke ya baca Al-Qur'annya tidak oke juga gitu ya. Jadi uh, kuncinya adalah ya tazkiyatun nafs dengan membersihkan hati di uh, aktivitas kita ya gitu di dalam setiap aktivitas kita gitu ya. Ya salah satunya tadi dengan kita bareng-bareng di sini ya dengan tadi maksuro terus istighfar sholawat dan juga misalnya menjaga wudhu dan lain sebagainya gitu ya dengan untuk sarana membersihkan hati agar kita itu ringan untuk tilawah gitu ya, ringan untuk berinteraksi dengan Al-Quran even itu menghafal dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tadi ya pentingnya menjaga stabilitas keimanan kita. Jadi iman itu kan pasti naik turun ya, yang seperti yang kita tahu ya gitu ya, kadang naik ya kadang turun, apalagi kalau habis haid gitu ningkatinya itu butuh perjuangan juga gitu ya. Nah itu kan perlu kita jaga stabilitasnya ya, barometernya itu perlu dijaga agar nggak terlalu ekstrim kiri dan kita balikkan lagi gitu ya. Kalau udah terlalu ekstrim kanan kita jaga stabilitasnya gitu ya. Jadi sangat penting untuk menjaga stabilitas keimanan kita itu. Yang ketiga tadi azam ya, azam yaitu niat, tekad dan juga sprint yang kuat gitu ya. Berdasarkan pengalaman misalnya ya, yang tadi terkait dengan one day 30 juz itu setan itu kan bergelantungan sangat banyak ketika kita udah mendekati juz-juz akhir ya. Udah juz 24 itu rasanya udah aja lah gitu ya. Ih, sayang gitu ya. Jadi seperti di telinga tuh ada yang tarik menarik gitu. Udah aja, udah capek gitu. Udah segini aja udah oke banget gitu ya. Nanti ada yang teriak lagi, sayang gitu ya, 6 juz lagi, 6 juz lagi gitu. Jadi ibarat lari maraton itu kan tinggal gitu ya, tinggal tinggal sedikit lagi itu sprintnya lah gitu, tinggal sedikit lagi gitu ya. Allah sampaikan kepada targetan kita. Yang keempat yaitu bagaimana kemudian kita itu istiqomah ya. Jadi karena tadi ya membaca Al-Quran itu tidak hanya sekali, maka penting bagi kita untuk bisa istiqomah ya, untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Yang terakhir yaitu kata beliau gitu ya, ketika kita membaca Al-Quran itu sama aja dengan kita itu sedang berbicara dengan Allah. Jadi kalau kamu mau berbicara dengan Allah gitu ya bacalah Al-Quran itu gitu kata beliau. Insya Allah ya. Jadi selain dalam sholat gitu ya, selain dalam doa-doa kita, membaca Al-Quran ini merupakan salah satu sarana dan juga ikhtiar kita ya untuk bisa lebih dekat dengan Allah, yang mana sudah memberikan banyak kenikmatan dalam diri kita ya selama hidup ini gitu ya. Jadi mari kita hidupkan Ramadan ini gitu ya, karena Ramadan ini kan bulannya Al-Quran ya gitu. Jadi yang bukan Al-Quran katanya minggir dulu gitu ya. Jadi yang bukan Al-Quran minggir dulu gitu. Masya Allah, semoga Allah mudahkan kita semua ya di sini untuk dapat menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik, dan nanti ketika Ramadan selesai pun dapat menjadi bekal untuk 11 bulan ke depannya. Ya, jadi reminder bagi saya pribadi ya, yang juga masih berjuang. Baik, nah ini ada terakhir ya, ada perkataan dari Imam Besar Ibrahim Al-Maqdisi
memberikan wasiat kepada muridnya, yaitu Abbas bin Abdillah Ibrahim rahimahullah, yaitu perbanyaklah membaca Al-Quran, jangan engkau tinggalkan, karena sesungguhnya setiap yang kamu inginkan itu akan dimudahkan setara dengan apa yang kamu baca. Ya, jadi disitulah ya sesungguhnya memang kita memohon kepada Allah itu agar Al-Quran itu bersemi di dalam hati kita gitu ya, menjadi cahaya di dalam hati kita semua dan juga menjadi pelipur lara dan gundah kita semua. Baik, ini itu ya teteh-teteh, semoga bermanfaat dan juga mohon maaf lahir batin ketika ada kekurangan dan juga ada kesalahan kata dan juga penyampaian dari saya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Teh Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khair pada Teh Alfi yang sudah sharing pada pagi hari ini ya terkait tilawah, dan Masya Allah merinding sih dengarnya yang tadi terkait apa namanya, bagaimana kita senantiasa harus merayakan bulan Ramadan ini dengan Al-Quran, kemudian juga bagaimana kita senantiasa harus berazam ya dengan targetan-targetan kita, dan setiap orang itu pasti insya Allah punya targetan masing-masing ya, yang insya Allah Allah itu akan lihat juga proses bagaimana kita mencapai target itu gitu, dan perjuangannya gitu. Dan juga tadi penutup ya bahwa quotes yang dikatakan tadi Imam Besar Ibrahim Al-Maqdisi, perbanyak membaca Al-Quran karena itu akan mempermudah urusan kita setara apa yang kamu baca gitu. Dan Masya Allah sih tadi aku sudah terjawab, gimana sih kok bisa 30 juz sehari gitu ya. Karena pernah segrup sama TLV, tiba-tiba juga TLV melakukan gebrakan itu, jadi aku, ini gimana caranya ya gitu. Ya Masya Allah, semua kita dimudahkan semuanya untuk senantiasa tilawah Al-Quran dan juga memahami gitu ya isi Al-Quran itu. Karena juga disebutin ya kalau misalnya tujuannya tadi sama TLV juga disebutin bahwa Ramadan itu tujuannya kita menjadi orang yang bertakwa, dan juga semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa Allah berikan petunjuk gitu ya. Karena tanpa petunjuk Allah itu kayaknya hidup kita itu akan linglung, bingung ya tanpa petunjuknya gitu. Nah, mungkin kan tadi sharing-nya dari Telvi sudah, mungkin ada dari teteh-teteh yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu atau berdiskusi, dipersilahkan ya. Ada nggak nih teteh-teteh yang ingin tanya atau sharing juga boleh, menyampaikan sesuatu? Nggak ada nih? Nggak ada, kayaknya cukup jelas ya udah nih ya. Oh iya, mangga Boleh? Teh Yunita, boleh. Ya, mau nanya. Kalau kita kan ada haidnya ya, gitu. Nah, strateginya gimana gitu supaya bisa mencapai target? Itu aja. Makasih. Ya, mangga Teh Alfi mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan dari Teh Yunita. Iya, insyaallah. Teh Nita nih guru saya ini. Ya, kalau haid ya. Jadi kalau haid tuh biasanya kan kita nggak boleh tilawah ya. Jadi ya yang pertama biasanya baca artinya. Kalau nggak gitu, yang kedua itu baca tadaburinya ya gitu. Baca tadaburinya. Atau yang ketiga itu kemarin itu tahu ya di IG itu ada dari Hijrah Academy. Jadi hijrahacademy.id ya. Dia itu ngeluarin e-book isinya itu intisari dari Al-Qur'an. Jadi per surat. Jadi ada 114 surat. Jadi itu tuh di apa namanya? Yang pertama tuh dia isinya tema utama ya. Tema utama surat ini tuh apa? Terus termasuk surat apa, ayat berapa, dan juga surat ini tuh bercerita tentang apa. Terus yang kedua itu ada alurnya gitu seperti flowchart ya gitu. Jadi ada ayat ke ayat gitu, misalnya Al-Kahfi misalnya ayat 1 sampai 10 tuh bicara tentang apa, terus di situ tuh apa gitu. Dan itu tuh ada di poin-poin gitu, jadi mempermudah banget bagi kita untuk bisa mempelajari itu. Terus yang ketiga tuh ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan dari surat itu. Misalnya amalan 1,
Misalnya tadi kan tentang surat Al-Hajj ya. Misalnya tadi saya baca tentang surat Al-Hajj. Nah itu tuh amalan satunya kan itu bercerita tentang waktu itu haji ya dari Nabi Ibrahim gitu. Jadi ibadah-ibadah yang Nabi Ibrahim lakukan itu apa aja gitu. Terus misalnya kemarin itu baca surat Maryam gitu ya terkait dengan doa Nabi Zakaria terus dan lain sebagainya. Itu ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan dari surat itu. Sama itu adalah doa. Jadi doa yang ada dalam surat itu tuh apa? Terus itu tuh doa untuk apa? Dan kita bisa baca-baca gitu ya. Kalau misalnya kita lagi butuh doa itu gitu. Misalnya lagi sakit baca doa Nabi Nuh, lagi kesulitan baca doa Nabi Yunus dan lainnya gitu. Bisa cek di ini. Jadi apa ya dia tuh persurat gitu di bedah kayak gitu. Nah itu tuh sangat mempermudah bagi yang haid ya eh, untuk bisa terus berinteraksi dengan Al-Quran gitu tanpa ketinggalan eh, ya ketinggalan maknanya gitu kali ya. Itu bisa juga atau dari sumber-sumber lain juga bisa gitu ya. Yang pasti yang bisa dilakukan ya zikir tadi ya kalau di luar Al-Quran ya. Tapi Al-Quran juga termasuk zikir ya. Jadi sama aja ya dengan kita berzikir kita niatkan mendekatkan diri dengan Al-Quran juga gitu ya. Zikir terus dan melakukan amalan-amalan yang lain gitu. Tenita, jawab nggak Tenita? Terjawab, makasih. Jawab, siap. Sami-sami. Masya Allah. Jadi walaupun kita haid itu tidak apa ya, tidak menutup kesempatan kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran ya Teh ya. Tuh, pelajaran juga sih. Soalnya kalau haid itu kayaknya rasa malasnya itu lebih besar gitu. Jadi wah sering banget gitu untuk apa namanya beribadah gitu ya. Karena nggak sholat, jadi kadang ibadah yang lainnya itu eh, hampir lost gitu ya kalau misalnya nggak kita remind ke diri sendiri gitu. Jadi insya Allah walaupun haid gitu ya, kita tetap bisa interaksi dengan Al-Quran dengan cara tadi yang disampaikan Teh Alfi ya, tadaburi maupun membaca makna-maknanya. Apalagi sekarang tuh udah banyak banget ya akses-akses untuk mempermudah kita tadabur gitu. Dari teteh yang lain ada yang mau bertanya lagi? Satu pertanyaan terakhir mungkin kalau misalnya masih ada. Teh mau nanya Teh. Saya Mangga Teh Novi. Sebentar, maaf suaranya jadi double. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Alfi, terima kasih sharingnya, bagus banget. Jadi saya sebenarnya baru apa ya, maksudnya menyadari bahwa Ramadan itu tuh ternyata sebenarnya perayaan bulan untuk Al-Quran itu kayaknya baru setelah COVID juga gitu. Maksudnya sebelum-sebelumnya itu kayak rasa ya udah puasa aja gitu. Puasa, harinya puasa, terus nanti ada lebaran gitu. Tapi setelah itu kayak memaknainya tuh jauh lebih dalam setelah paham tentang Al-Quran. Nah, tapi kemudian pas udah selesai Ramadan, apa ya, ritme baca Al-Quran itu kan kadang-kadang jadi apa ya, ya turun lagi gitu Teh, nggak apa ya, nggak seistiqomah selama Ramadan ya, karena kalau Ramadan kan kita kayak 1 bulan itu terasa sangat jelas gitu target-targetnya gitu, tapi kalau 11 bulan sisanya itu kadang-kadang ya ya udah gitu kalau nggak selesai ya ya udah gitu nggak apa-apa gitu, kadang-kadang tuh ada perasaan seperti itu, tapi kemudian jadi apa ya, suka kebablasan lah ya gitu. Nah, terus yang pengen saya tanyakan, ada nggak sih Teh selain maksudnya selain kita apa ya, join ke apa namanya, grup-grup semacam Odoch itu ada nggak sih cara lain gitu? Karena kalau Odoch harus maksudnya kalau harus gabung Odoch itu tuh kadang-kadang saya merasa terbebani gitu untuk apa ya, untuk menyelesaikan target yang sebenarnya tuh eh bukan targetnya sih, lebih ke tugas-tugasnya gitu, tugas-tugas tambahannya gitu. Kadang-kadang kan harus piket rekap, harus piket ini, harus piket itu gitu ya. Kalau konsekuensinya biasanya kayak gitu. Nah, ada nggak sih Teh maksudnya tips lain gitu agar kita tuh selalu ingat untuk membaca Al-Quran setelah di luar Ramadan? Terima kasih. Ya Mangga Teh Alfi, langsung aja. Iya Teh Novi ya. Ya sama sih Teh. Ya sama ya. Soalnya saya pribadi juga ya masih tertatih-tatih juga gitu ya. Insya Allah kayak apa untuk menghidupkan Al-Quran ini. Tadi ya selain gabung grup Odot ya. Eh,
kalau misalnya saya pribadi sih bikin apa namanya ya Teh, ya pasti Teh Novi juga udah bikin ya kayak checklist amalan yaumiyah gitu ya harian gitu ataupun sama teman-teman gitu ya teman-teman yang emang nggak grup odos itu teman-teman yang di circle-nya Teh Novi gitu ataupun juga circle-nya teman-teman yang lain gitu untuk bisa saling menyemangati gitu atau kalau nggak gitu tuh mungkin dicicil ya setelah sholat ataupun ketika kita ingat gitu jadi kalau misalnya apa ya saya tuh pernah dapat sharing ya dari orang apa ya sebenarnya di grup yang tadi juga sih gitu jadi emang karena kita kan misinya itu menghidupkan habit hingga ikan se ya jadi ketika pagi hari jam 6 itu udah pada laporan gitu tilawahnya misalnya satu hari itu misalnya ada 1 juz gitu ada yang 2 juz dan lain sebagainya jadi emang tilawahnya itu di hari sebelumnya untuk bisa biar besoknya itu tuh siangnya itu kita nggak kebebani dengan target tilawah hari itu gitu jadi emang menghidupkan malam jadi rahib siang jadi singa itu tuh itu motonya gitu ya jadi malam tuh ya hidupkan malammu berdoalah dengan Allah gitu ya dan selesaikanlah hak Allah dulu sebelum menyelesaikan hak manusia dan juga hak yang lain gitu ya jadi ketika pagi hari misalnya jam 6 tuh udah laporan dan setelah itu udah istilahnya kita bebas gitu ya istilahnya dalam tanda kutip ya siang itu mau ngapain mau misalnya mau kerja mau kuliah mau ngapain gitu tuh udah free gitu dalam kewajiban untuk menyelesaikan target kita terhadap Al-Quran hari itu jadi mungkin kalau saya itu ya Teh jadi emang malam itu kan mungkin cukup apa ya enak gitu ya untuk kita bisa berdoa dengan Allah ataupun sepertiga malam terakhir gitu ya kan di situ tuh hormon-hormon kalau saya dapat dari Ustazah Tika Faiza ya jadi hormon-hormon hormon bahagia itu pasti dopamin ya itu tuh diproduksi di sepertiga malam terakhir dan ternyata di situ ada apa oh di situ ada tahajud ternyata gitu ya Masya Allah ya Allah tuh kayak ngasih tubuh kita tuh sinyal-sinyal yang menarik kita atau menyemangati kita untuk kita bisa beribadah juga gitu. Jadi kita bisa manfaatkan juga waktu-waktu itu Teh yang di sepertiga malam terakhir atau pas malamnya gitu. Jadi pagi hari itu udah clear gitu. Hak Allah udah tertunaikan gitu. Mungkin itu Teh menjawab nggak sih atau muter-muter? Menjawab Teh. Terima kasih Teh. Sama-sama kita Novi. Masya Allah, semoga ya Ramadan ini tuh kan kayak bulan apa ya inkubasi kali ya, diinkubasi gitu ya, buat menciptakan habit itu gitu. Jadi semoga apa namanya habitnya yang di Ramadan ini ketika kita emang bacanya Al-Quran itu benar-benar dimaknai dan juga Allah terima ya, amin. Semoga Allah terima setiap bacaan Al-Quran kita sehingga Allah juga ridho gitu kepada kita. Jadi habitnya tuh bisa lanjut terus gitu sampai 11 bulan selanjutnya sampai ketemu Ramadan lagi gitu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu ya untuk sharing session-nya. Masya Allah, jazakillah khair pada Teh Elvi yang sudah memberikan banyak inspirasi dan motivasi gitu untuk kita semua untuk senantiasa meningkatkan lagi interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini gitu. Karena sayang banget ya bulan Ramadan itu cuma 30 hari gitu Teh. Kalau nggak misalnya kita manfaatin sebaik-baiknya itu rasanya rugi banget gitu. Kemarin itu juga pernah dengar gitu ya bahwa 30 hari ini itu adalah yang menentukan bagaimana kita nanti 11 bulan di luar ini gitu. Jadi Masya Allah ya kalau misalnya kita bisa memanfaatkan Ramadan ini Insya Allah 11 bulan di luar sana itu, di luar Ramadan itu semoga keimanan kita itu juga tetap terjaga gitu sampai kita ketemu lagi sama bulan Ramadan selanjutnya. Jazakillah khair pada Teh Elvi yang sudah sharing pagi hari ini. Semoga nanti kita bisa silaturahim lagi ya Teh untuk sharing-sharing lagi mungkin ke depannya gitu. Masya Allah. Ya, selanjutnya ya Teh sebelum kita tutup agendanya, harapannya jangan lupa dulu ya Teh karena ada beberapa pengumuman untuk sebelum penutupan. Jadi insya Allah di